Lamongan dianugerahi potensi sumber daya alam di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Bentangan alamnya yang luas menjadikan Lamongan sebagai kawasan pengembangan proyek strategis nasional dan kawasan industrial. Kini telah banyak perusahaan nasional dan multinasional yang berkembang dengan pesat. Jumlah penduduk Lamongan 1.380.145 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan. Timbulan sampah di Lamongan pada tahun 2021 sebesar 1.259.328 meningkat dari sebelumnya sebesar 1.258.910 meter kubik. Kondisi tersebut karena ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah dan daya tampung TPA belum sebanding dengan tingginya timbulan sampah. Kini berbagai inovasi dan terobosan kami lakukan dalam rangka efektivitas pengelolaan sampah. Inovasi Samtaku Plus, Sampahku, Tanggung Jawabku Plus menjadi salah satu inovasi yang kami hadirkan sebagai upaya pengembangan Samtaku dengan menambahkan fasilitas RDF Plan atau Reuse the Reef Fuel, di mana residu dari TPST Samtaku dikelola lebih lanjut menjadi bahan bakar yang bernilai tinggi. Samtaku Plus hadir sebagai upaya dan langkah nyata kami untuk mengelola sampah di 3 pilar sekaligus, yakni kemitraan, berbasis teknologi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Adanya inovasi Samtaku Plus telah memberikan dampak luar biasa, yakni tingkat residu sampah yang masuk TPA turun menjadi 10% dari yang sebelumnya 40%. Penanganan sampah di tahun 2021 naik menjadi 80% dari sebelumnya 72,5% atau 420 ton per tahun. Pengurangan sampah keseluruhan menjadi 56 ton per hari dari yang sebelumnya 50,2 ton per hari. Nilai ekonomi sampah mengalami peningkatan 1,5 miliar rupiah. Dukungan terhadap capaian SDGs untuk sampah yang didaur ulang menjadi 25,2%. Keberhasilan inovasi Samtaku Plus ini menjadikan Lamongan sebagai rujukan dalam pengelolaan sampah perkotaan, dan terbaru kemarin Konsulat Jenderal Amerika akan mereplikasi Samtaku Plus di beberapa daerah di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat. Optimalisasi penanganan sampah terus kami lakukan untuk mendukung Samtaku Plus melalui pembangunan TPST Samtaku Babat dengan kapasitas 50 ton per hari. Program LGC Rebound sebagai edukasi masyarakat untuk berbudaya lingkungan dan menjadikan sampah lebih bermanfaat. Gerakan bijak plastik bagi masyarakat untuk meminimalisir sampah plastik. Banjir dan kekeringan masih menjadi isu prioritas yang terus kita tangani. Berbagai langkah taktis dan kolaborasi stakeholder telah kami jalankan, yakni mereview master plan penanganan banjir Bengawan Jero bersama BPWS, Dinas PU, SDA Jatim, pemerintah Kabupaten Gresik, dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Review master plan penanganan banjir perkotaan, normalisasi waduk dan sungai sebesar 425.000 meter kubik, dan juga pengembangan desa tangguh bencana atau disebut dengan Destana. Begitu juga optimalisasi fungsi Pusdalop, pengembangan Lantana Samtana, serta TRC, penyediaan suplai air bersih dan air baku, serta berbagai langkah taktis dan kolaborasi yang telah kami jalankan yang dapat mempercepat lama genangan air dibandingkan dengan tahun 2020. Serta angka kerugian yang dialami masyarakat dari 85 miliar juga turun menjadi 58 miliar. Kekeringan yang terjadi di Desa Kembang Bau juga mengalami penurunan dari 25.334 hektar tahun 2020 menjadi 5 hektar. Keberadaan ruang terbuka hijau dan ruang publik di Lamongan terus kami tingkatkan sehingga bisa memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat. Berbagai langkah strategis yang kami jalankan dan rencanakan adalah rehabilitasi lahan dan penghijauan pada 20 hektar lahan kritis, pemeliharaan rutin taman-taman tematik dan hutan kota,
rehabilitasi alun-alun dan pembangunan titik nol Lamongan, pembangunan blok integrasi RTH Gajah Mada seluas 10 hektar, Lamongan Green School sebagai edukasi gaya hidup peduli lingkungan sejak dini, optimalisasi ketersediaan RTH publik di kawasan pemukiman dan perumahan, optimalisasi RTH sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan dan berkurangnya area resapan. Hasilnya, Indeks Kualitas Udara atau IKU dari 84,27 mengalami peningkatan menjadi 84,44% di tahun 2021. Indeks Kualitas Lahan atau IKL juga mampu kita jaga capaiannya sebesar 38,84. Penurunan kualitas air permukaan sebagai isu terakhir dalam pengelolaan lingkungan hidup akan kami tangani dengan baik. Keberadaan 33 waduk dan 42 sungai sebagai potensi alam Lamongan terus kami jaga kualitasnya sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai langkah strategis untuk menjaga kualitas air permukaan telah kami lakukan yakni program ALI dan ALDO, Kelola Air Limbah dan Kelola Air Limbah Domestik. Telah terbangun 60 IPAL komunal. Untuk optimalisasi pemantauan kualitas air sungai sesuai peruntukannya selama 24 jam, telah menerapkan inovasi Olimo di Kecamatan Gelagah dan Deket. Gerakan kali bersih dan susur sungai di 36 sungai, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, optimalisasi instrumen pencegahan bidang perizinan lingkungan dan bidang pembuangan air limbah. Komitmen kami dalam menjaga kualitas air permukaan tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan air limbah domestik. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan. Melalui langkah taktis dan efektivitas implementasi kebijakan tersebut mampu meningkatkan capaian indeks kualitas air sebesar 59,92. Kabupaten Lamongan juga berhasil mengantarkan 4 desa meraih penghargaan Proklim dan 6 desa mendapatkan penghargaan Berseri Jawa Timur. Dalam rangka pelaksanaan agenda pembangunan di Kabupaten Lamongan, kami terus mengupayakan untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan berdampak pada harmonisasi masyarakat. Berbagai isu lingkungan hidup yakni sampah, banjir dan kekeringan, pengelolaan RTH dan penurunan kualitas air permukaan terus kami dorong untuk ditangani dengan baik. Dalam rangka akselerasi penanganannya dan sebagai bentuk komitmen DPRD pada tahun 2021 telah kami tetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang RPJMD yang memuat arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan IKLH sebagai indikator kinerja daerah. Dukungan anggaran untuk penanganan isu lingkungan hidup juga terus kami tingkatkan dari tahun ke tahun. Kini telah banyak inovasi-inovasi bidang lingkungan yang mendapatkan penghargaan skala nasional. Tentu ini menjadi bukti keberhasilan sinergitas yang terus kami jalin antara Ketua DPR dengan Bupati dan Forkopimda dalam rangka mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Melalui berbagai inovasi, capaian indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,72, target Sustainable Development Goals atau SDGs juga dapat kami akselerasi. Melalui pendekatan kolaborasi dan inklusif, pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus berkomitmen untuk menyelesaikan semua isu lingkungan sehingga bisa menjadi prestasi nasional dan status Lamongan sebagai best practice internasional dalam pengelolaan sampah.